Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Leslie. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 saham dari sektor bank-bank kecil ya. Ada BGTG, Dinar, dan BBKP. Mungkin buat teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa kok bahas bank mini ya? Padahal minim sentimen. Memang betul, untuk bank-bank mini lagi minim sentimen ya. Tidak ada sentimen yang signifikan seperti itu, tetapi untuk fast trade atau trading jangka pendek masih ada kemungkinan untuk mendapatkan cuan. Nah, buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama ada BGTG atau Bank Ganesha. Untuk Bank Ganesha sendiri tanggal 28 Januari 2022 ditutup mengalami kenaikan ya 4 poin ke level 216. Atau naik hampir 2%. Nah, bagaimana potensinya? Kalau kita lihat BGTG sendiri ini masih bertahan di area EMA 150-nya. Di daerah mana? Di daerah sekitar 218. Nah, ini body candle-nya masih menyentuh EMA 150 seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau kita lihat secara tren minornya ini sudah cenderungnya downtrend. Tetapi masih bertahan di atas atau masih bertahan di EMA 150. Garis MACD sudah melandai ya. Melandai, volume harian relatif kecil seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kita coba cek ke broker summary dulu. Apakah 1 minggu ini ada akumulasi atau malah distribusi? Value-nya net kita coba cek. Oke, ada sedikit distribusi ya selama 1 minggu ini. Sedikit distribusi oleh YP, KK, YB, GR, AT. Seperti itu. Sedangkan yang nampung ada MG, CC, CP, AK, XC. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya masih cukup oke untuk fast trade ya. Jadi beli di area-area EMA ini seperti itu. Untuk target di sini ada gap ya. Gap yang belum tertutup itu di sekitar 230. Ya, 230, 228 itu ada gap kecil yang belum tertutup. Kemudian ada area TP di sekitar 238, 240 itu bisa seperti itu. Tapi sekali lagi karena ini range-nya masih pendek, jadi manfaatin untuk short term saja atau fast trade saja seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya break dari EMA 150? Selama masih bertahan di atas level 200-an masih bisa di hold ya. Beli misalnya di daerah EMA misalnya di 216, 214 seperti itu. Kemudian turun sampai di katakanlah 206, 204. Selama masih body candle atau ekor candlenya masih menyentuh EMA, mungkin bisa hold saja. Tetapi kalau seandainya dia break dari EMA 150 maka dan gagal bertahan di level 200-an, maka mendingan cut loss karena ada indikasi melanjutkan penurunan seperti itu. Tapi kalau saya sendiri selama masih di atas 206, 204 itu masih saya akan hold seperti itu, masih cukup oke karena potensinya mungkin akan sideways sebentar kemudian baru mengalami penguatan. Apalagi kalau kita lihat distribusinya sudah mulai berkurang ya, beberapa hari ini mulai berkurang seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada Dinar, Bank Oke. Kurang lebih sama dengan BGTG ya, masih bertahan di atas
di range EMA 150 nya di sekitar 278. Untuk penutupan sendiri tanggal 28 Januari 2022 untuk saham dinar di level 280 atau naik 2 poin atau naik 0,72%, seperti itu. Kalau kita lihat secara candle sudah 3 hari ini berada di atas atau di range EMA 150 ya. Seperti itu. Untuk garis EMA 50 dan 150 cenderungnya masih sideways. Kemudian untuk garis MACD mulai mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary dari saham dinar. Untuk saham dinar ada akumulasi ya. Selama 1 minggu ini ada akumulasi oleh NI, CC, MG, AG, XL. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 280-an, itu berarti di area-area sini ya, masih area-area EMA 150. Nah, bagaimana potensinya buat teman-teman yang belum punya, mungkin bisa spekulasi buy di antara EMA 150 ya, di sekitar 280 seperti itu. Untuk target TP itu di range antara 300 di sini. Atau buat teman-teman yang fast trade mungkin sekitar 5%-an itu bisa untuk jual seperti itu. Karena ini relatifnya pendek ya, relatif pendek. Kemudian untuk cut loss seandainya dia break dari EMA 150 katakanlah di sekitar 270, under 270, mendingan cut loss tunggu di sekitar 240-an. Di sini ada juga support yang beberapa kali berhasil menahan pergerakan dari saham dinar ya. Seperti itu. Oke, itu untuk saham dinar. Kita lanjut ke saham ketiga atau saham terakhir, ada BPKP. Bank Bukopin. Seperti itu. Untuk Bank Bukopin sendiri tanggal 28 Januari 2022 mengalami kenaikan ya 12 poin ke level 246 atau naik 5,13%. Bagaimana potensinya? Ini masih, kalau kita garis dinamis trendline, ini masih cenderung downtrend ya secara minor. Kemudian ada potensi untuk retest ke resisten 250. Untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke bawah. EMA 50 nya ada di sekitar 276-280. Untuk garis EMA 150 ada di level 300. Untuk garis MACD masih melandai ya. Seperti itu. Volume harian ada cuma relatif kecil, tidak seramai biasanya. Kita coba lihat broker summary-nya dari BPKP. Untuk BPKP sendiri ada distribusi ya, masih 1 minggu ini oleh AO, YU, AF, CC, YP. Yang nampung ada BQ, HP, IF, NI, XA. Nah, kenapa saya masukkan BPKP ini atau saya bahas BPKP ini? Karena kalau kita garis dinamis trendline-nya menghubungkan minimal 2 garis terluar, itu ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan bahwa BPKP dinamis trendline-nya ini akan retest. Kalau seandainya bisa break, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan minimal ke sekitar 270-280 itu masih terbuka, seperti itu. Nah, untuk garis dinamis trendline-nya ini bertepatan dengan level support sebelumnya ya, di sekitar 250. Jadi kalau untuk saham BPKP sendiri seandainya bisa break dari 250, confirm break dari dinamis trendline-nya, kemudian di atas 250 cukup oke ya untuk teman-teman entry. Untuk TP di sekitar 270-280 itu masih terbuka, seperti itu. Karena kenapa? Kalau ini dinamis garis downtrend-nya patah, mengindikasikan minimal dia akan mulai sideways. Sideways di antara mana? Di antara sekitar 250 sampai dengan 280. Mungkin akan di kisaran sini dulu. Kalau seandainya ada akumulasi, kemudian akumulasinya cukup masif, maka ada potensi untuk
perbalikan arah. Sekali lagi ya, kalau seandainya ini confirm break dari dinamis trendline-nya. Tetapi kalau seandainya besok tanggal 31 dibuka mengalami koreksi dan gagal break dari 250, maka dinamis trendline-nya ini belum patah, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi pastikan dulu, wait and see dulu di awal. Kalau seandainya memang confirm dia mengalami koreksi dan berada di bawah 250-an, tekanan jualnya masih ada, maka sebaiknya jangan entry karena ada kemungkinan untuk melanjutkan penurunan seperti itu. Tapi kalau tekanan jualnya mulai mereda, kemudian dia mulai naik di atas 250, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy untuk fast trade seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.